Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, edisi Rabu 11 Januari 2023, bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Berikut ini kabar terbaru soal Aibtu AR yang jual istrinya ke teman seprofesinya. Terbaru ternyata MH selaku istri Aibtu AR tak hanya melaporkan suaminya ke Propam Polda Jawa Timur. Melalui kuasa hukumnya, Yolyes Yongkinata, pihaknya juga melaporkan dua orang lainnya, Ibtu MHD dan AKPH Aibtu AR. Dilaporkan dalam perkara kekerasan seksual, pemerkosaan, narkoba, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan Ibtu MHD dan AKPH dilaporkan dalam tindak pidana berbeda. Ketiga oknum anggota polisi ini kami laporkan dalam tindak pidana berbeda, ujar kuasa hukum MH. Pertanyaannya, apa tindakan yang tepat untuk pelaku yang diduga jual istri tersebut? Dan juga apa sanksi yang tepat untuk memberi efek jerah bagi aparat pelaku kekerasan pada perempuan? Dan juga perlukah upaya restoratif justice pada aparat pelaku kekerasan pada perempuan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Suswanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Suswanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, sehat Bung Suswanta? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Bung, terkait dengan kasus seperti ini dan juga dugaan anggota polisi jual sang istri kepada sesama polisi yang kini ditindak Propam Polda Jawa Timur, ya dinilai harus diungkap cepat. Apalagi kasus polisi jual istri sendiri itu diduga erat terkait adanya pelecehan seksual. Nah, Bung Suswanta, apakah Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit ya ini perlu turun gunung mengungkap kasus ini, Bung Suswanta? Baik, ya saya kira ini kasus yang tidak hanya merusak ya citra kepolisian, tetapi citra penegak hukum ya di Indonesia. Menambah daftar panjang kebobrokan atau kebejatan oknum sejak kasus KM 50, kemudian pembunuhan Brigjen Joshua. Ya. Hari ini publik semakin digemparkan dengan kebobrokan ya atau kerusakan yang dilakukan oleh oknum polisi, dan saya kira mengingat kasus ini sangat biadab ya. Dalam kacamata orang normal pun itu nggak habis pikir ya. Jadi polisi yang notabene adalah alat negara penegak hukum memberikan pengayoman, perlindungan ya, pada masyarakat, dan tentu ya prioritasnya tentu juga kepada istrinya. Ya, tapi ini justru menjual istrinya, ya. Maka saya kira tidak hanya Kapolri, ya Presiden, ya, saya kira harus memberikan perhatian besar terhadap kasus ini. Sekali lagi ini saya kira menjadi puncak ya dari kebobrokan ya, atau katakanlah persoalan serius ya, di tubuh kepolisian Republik Indonesia hari ini. Ya. Baik, Bung Suswanta. Bung Suswanta, terkait dengan hal ini juga sebenarnya apa sanksi yang tepat dan menimbulkan efek jera untuk menindak polisi yang melakukan pelecehan seksual khususnya maupun kekerasan pada perempuan dan anak ini, Bung Suswanta? Ya, karena kita berada dalam sebuah hukum ya, negara yang memang Indonesia ini negara hukum dan sudah punya hukum positif ya. Jadi kalau dilihat apa yang dilakukan oleh suami ya, MH ini yang notabene adalah polisi aktif ya, itu memang bisa dijerat pasal berlapis ya. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan
hukuman maksimalnya memang bisa 12 tahun, denda 212 sampai 300 juta. Nah, yang kedua bisa juga dijerat dengan undang-undang nomor tentang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Ini juga hampir sama, hukuman maksimalnya 12 tahun, denda 300 juta. Nah, dari berita yang saya baca dan juga penjelasan dari berbagai media menunjukkan bahwa polisi ini itu juga pengguna narkoba. Nah, kalau kemudian dia pengguna sekaligus pengedar, maka juga bisa kena. Ya. Jadi pengguna pengedar itu hukumannya hukuman mati maksimal. Dan saya kira layak ya dikenakan pasal berlapis ya, agar menimbulkan efek jerah ya. Hukum yang bagus itu adalah hukum yang memang bisa memberikan efek jerah. Jadi orang berpikir sekian kali untuk bisa melakukan pelanggaran atau melakukan kemaksiatan, ya, maka hukumannya memang harus berat. Ya. Jadi kalau berdasarkan hukum positif saja itu sebetulnya sudah, kalau itu mau diterapkan sungguh-sungguh ya, dan nanti memang dia terbukti menjual istrinya ke beberapa oknum polisi dan juga masyarakat dengan sadar, dengan sengaja, ya, apalagi dia juga pengguna narkoba, ya. Kalau kemudian ternyata dia juga pengedar, karena sebagai polisi tentu punya otoritas, ya, punya kewenangan, punya relasi, ya. Maka ya hukuman mati saya kira hukuman yang paling pantas untuk orang yang suami yang tega untuk menjual istrinya. Ya. Baik, Bung Suswanta, sebenarnya apakah Polri bisa memberi zero tolerance ini pada perilaku penyimpangan seperti ini dan membuat upaya restoratif justice, ya, justice khususnya pada aparat pelaku kekerasan pada perempuan ini? Ya, saya kira memang tidak hanya Polri ya, saya kira semua ya, artinya tidak hanya institusi Polri, saya kira juga institusi pendidikan itu memang harusnya zero toleran terhadap apa namanya kekerasan atau tindakan kekerasan terhadap perempuan ya, dan juga akhirnya terhadap laki-laki juga. Artinya kepada siapapun tindakan kekerasan itu harus tidak ditolerir sama sekali. Ya. Nah, sejauh yang saya pahami, keadilan restoratif itu memang bisa dilakukan ya untuk pelanggaran yang sifatnya ringan. Jadi kan pemahamannya adalah proses keadilan yang melibatkan tidak hanya apa namanya pelaku dan korban, tetapi juga keluarga korban, ya, dan dimasukkan agar mendapatkan keadilan yang lebih manusiawi. Ya. Nah, itu berlaku hanya untuk kasus-kasus pidana yang ringan. Jadi misalnya pencemaran nama baik, gitu ya. Nah, apa namanya, dan itu ternyata karena hanya kesalahan komunikasi semata, sehingga memang perlu ada mediasi yang mempertemukan semua pihak yang terlibat, kemudian ditempuh upaya damai. Atau misalnya dia jadi korban kecelakaan tapi ringan dan itu karena ketidaksengajaan, maka kemudian ditempuh cara damai, mengumpulkan semua pihak, ya pelaku, korban, keluarga korban misalnya. Nah, hanya damai atau kemudian pelaku dituntut dengan ganti rugi yang ringan. Ya. Nah, lalu poin saya memang korban ya kekerasan dalam rumah tangga maupun korban tindak kekerasan seksual itu
saya kira memang perlu dilindungi. Ya, dalam ini misalnya uh, istri dari oknum tadi, ya itu jelas harus dilindungi. Ya. Jangan sampai kemudian dia sudah jadi korban, ya, dan kemudian nanti dituduh melakukan pencemaran nama baik karena memang suaminya ya punya jabatan, punya relasi, apalagi juga melibatkan oknum polisi lain yang pangkatnya lebih tinggi, ya punya jabatan. Nah, untuk kasus ini saya kira memang justru perlindungan terhadap istri yang sudah dilecehkan, ya, sudah didolimi. Ya. Nah, saya kira justru Polri memberikan perlindungan kepada istri maupun juga nanti anaknya. Baik, baik Bung Suswanta. Bung Suswanta, dan juga terkait hal ini, bagaimana catatan Anda atas maraknya pelanggaran yang dilakukan banyak sekali oknum anggota kepolisian, ya? Dan juga apakah ini sebenarnya faktor kerusakan oknum ataukah kerusakan sistem birokrasi menurut Anda, Bung Suswanta? Ya, jadi uh, dalam teori sosial itu ada apa namanya? Kalau kita memahami ada istilah problem. Ya. Problem itu memang bisa dibedakan menjadi dua. Jadi ada problem individual, ada problem sosial. Ya. Jadi kalau ya eh, apa namanya kasus-kasus yang melibatkan oknum di kepolisian itu hanya satu dua, ya taruhlah dibanding dengan jumlah polisi ya yang melakukan tadi ya kedoliman, kekerasan atau pelanggaran itu hanya sekian persen dan itu masih bisa dikatakan sebagai oknum, maka itu masih masuk kategori problem individual. Nah, ini menimbulkan problem profesionalitas. Nah, yang menurut saya tidak kalah pentingnya adalah netralitas. Jadi polisi itu ya itu adalah alat negara yang tupoksinya penegakan hukum, yang memberikan perlindungan, pengayoman, menjaga ketertiban. Ya dia alat negara. Ya, dia harus netral, dia harus objektif ya. Dia itu menjalankan apa konstitusi, menjalankan peraturan ya. Nah, di era pemerintahan Jokowi ini memang ya akibat apa namanya dukungan ya, jadi ada politik balas budi. Jadi memang eh, kepolisian, polisi itu eh, bisa dikatakan memang sekarang lebih merupakan alat penguasa ya dibanding alat negara. Dan itu karena memang eh, kemenangan Jokowi di beberapa daerah dan itu karena peran dari polisi ya. Dan kemudian sekarang diangkat jadi mendagri itu. Nah, ini yang saya kira menjadi titik puncak ya. Jadi ibarat ikan itu kan kalau yang busuk atasnya. Jadi politisasi polisi ini menjadi apa bumerang bagi polisi sendiri ya. Eh, itu mempengaruhi kinerjanya dan kemudian dalam bahasa yang lain ya bahasa kasar itu mereka merasa sebagai apa bagian dari penguasa dan kemudian dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan ya kekuasaan dan apalagi kemudian digelontori dana yang sangat besar ya, sehingga mereka lupa dengan tugas utamanya memberikan dukungan hukum ya mengayomi ya dan juga menjaga ketertiban. Jadi mereka lebih mengedepankan sebagai alat penjaga rezim ya. Jadi hari ini kalau ada demo ya polisi yang dihadapkan. Jadi termasuk juga perebutan atau bukan perebutan tapi misalnya ketika rakyat itu mempertahankan haknya ya atas lahan yang dikuasai oleh penguasa yang diterjunkan polisi ya. Padahal tadi harusnya polisi itu alat negara yang melindungi rakyat, yang mengayomi rakyat. Tapi faktanya hari ini justru menjadi pelindung Baik, penguasa.
Bung Suswanta, terakhir terkait dengan sebenarnya apa tindakan tegas untuk memperbaiki institusi Polri ini, Bung Suswanta, dan juga membuat efek jerah bagi polisi yang tidak taat aturan, Bung Suswanta. Ya, saya kira kalau secara etika memang ya harus dimulai dari pimpinannya. Ya. Jadi tegakkan hukum secara benar, ya. Jadi jadilah apa? Jadi mulai dari atas, dari pimpinan, ya bisa menjadi contoh bahwa polisi betul-betul alat negara, ya, bukan alat penguasa. Dan kemudian ya menegakkan hukum secara objektif, ya, termasuk kepada oknum polisi yang memang melakukan pelanggaran. Dan harusnya lebih berat karena dia ngerti hukum, dan dia harusnya menjadi penegak hukum, tapi malah menjadi pelanggar hukum, maka harusnya hukumannya lebih berat. Nah, tadi saya katakan kalau terkait dengan kasus ini menjual istri, melakukan pelecehan terhadap istri tadi, ya tegakkan ya undang-undang mulai dari KDRT, undang-undang tindak kekerasan seksual, ya, dan juga KUHP, terutama terkait dengan narkoba. Dan saya sepakat bahwa ini harus diungkap secara jelas, ya, dan media masyarakat harus memelototi ya, gitu ya, kasus ini, karena ini sekali lagi menjadi taruhan. Ini betul menunjukkan bahwa ya kebobrokan kepolisian Indonesia itu sudah hampir mencapai titik nadir. Ya. Jadi saya kira selain berdasarkan komposisi tadi, ya memang masyarakat dengan menggunakan semua media yang ada, ya harus selalu memantau kasus ini dan kemudian memberikan pelaku ya, hukuman yang seberat-beratnya, pasal yang berlapis mulai dari undang-undang KDRT, tindak kekerasan seksual, dan KUHP. Apalagi kalau dia terbukti tidak hanya sebagai pengguna tapi juga pengedar, nah saya kira ya hukuman mati itu menjadi hukuman yang pantas untuk pelaku. Ya. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Bung Suswanta atas Ya. kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa program Kabar Petang. Semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama, di waktu yang sama. Dan akhirnya jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga Anda semua mendapatkan manfaat yang juga lebih banyak lagi. Amin, amin. Akhirnya, saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.